Oke guys, jumpa lagi di channel kami. Sekarang kita akan membongkar Samsung Galaxy Note Fan Edition ya. Jadi yang sebelumnya saya unboxing ya. Jadi ini beli COD seharga 700 dengan gembling mati total. Sebelumnya nyala red star dan nyala, kadang macet, kadang mati total, kadang dicas bisa, kadang tidak ya. Jadi langsung saja kita eksekusi ya. Saya pun penasaran jadi kerusakannya apa. Jadi dicas dia nggak mau ya. Entah di mesin apa baterai ya. Kalau LCD sih fisik masih oke, waktu COD dia nyala ya. Ini full set ada dusnya ya. Kita nyalakan dulu untuk blowernya, kita kurangin dulu panas 350 aja, angin 3. Kalau blower tergantung teman-teman ya. Di sini ada power supply sudah standby juga ya. Jadi kita akan manasi. Jadi alatnya yang butuhkan adalah stick ya, buat nanti nyongkel. Kemudian teman-teman sediakan thinner ya, yaitu buat pelicin pada bagian lem ya, agar lemnya ini thinner nanti ini sisa dikit ya, pas kebetulan ini thinner nanti aja kita panasin dulu. Untuk kita hangatkan dulu blowernya ya. Ini kabel kita taruh sini dulu. Kita eksekusinya di lantai ya teman-teman, karena banyak banget servisannya tuh, berantakan ya. Namanya tukang servis itu dimana aja ya. Nah kita hangatkan, panaskan untuk sisinya. Ini memang bagian sisinya ini dia udah badang lupas ya, nggak tahu memang korosi dari si pemakai apa memang udah di blower ya. Kalau prediksi saya sih ini kayaknya udah pernah di blower ya, udah pernah dibongkar kayaknya ini. Jadi tonton aja unboxingnya ya teman-teman, full set ini. Jadi ini lanjut eksekusi ya. Kita panaskan posisi sisi pinggirnya ya. Nah setelah hangat kita sediakan thinner pada botol ya. Jadi buat nyelupin si stick ya, sedikit aja. Jadi buat menghancurkan si lem-lem ya. Kita panaskan sedikit lagi ya, karena suhunya turun dia. Ini panasnya saya gunakan 350. Jadi saya pun penasaran. Jadi kalau teman-teman tidak punya alat kayak beginian, saya sarankan pakai korek juga bisa ya, daripada nanti resikonya pecah sih ya. Ini tengahnya juga diginiin agar rasa hangatnya itu meraba kemana-mana ya. Nah ini stick juga murah harganya juga, ini stick cuma 2000 ini. Cari yang tipis ya. SIM injektor di sini masih ada. Kita cari celah. Dibilang kayak udah bongkaran, iya, tapi ini masih presisi masalahnya ya teman-teman. Masih presisi banget. Kita cari yang lebih kecil lagi nih untuk si celah ini nih. S Pen nya pun masih ada ya, masih enak S Pen nya ini. Ini lemnya masih ori nih kayaknya, masih pabrikan. Jadi kalau untuk para teknisi juga aslinya ini cara bongkarnya dia memang susah teman-teman, lama ya. Cuman hanya saja dia dipercepat ya, agar durasinya itu tidak memakan. Tapi kalau saya itu males ngedit ya. Jadi fungsinya adalah jika susah ya memang susah, jika mudah memang mudah. Jadi teman-teman ketahuan gitu kan. Oh ternyata berulang-ulang gitu kan proses yang aslinya, tidak semudah kita lihat di YouTube lain ya. Masih rapet coy, ini masih presisi banget nih ya.
Nyari celahnya di mana ini. Benar-benar kita cari celah dulu. Kita nyari celah ya teman-teman. Nah ini ketika udah dipanaskan ini akan sedikit mudah ya, tapi tetap kita pakai thinner ya agar tidak mudah retak parah. Kadang juga kayak gini udah beresiko siap retak ya, karena barang jenis casing frame backdoornya ini yang nempel di frame ini dia kaca nih. Ini kalau udah kayak gini bahaya. Ini saya sticknya adanya yang ini nih, yang itunya lupa naruh, saya cari. Nah ini masih presisi banget teman-teman, jadi kita sambil kita hangatkan aja lah ya. Jadi udah akan beresiko backdoor ini pecah, kadang berhasil utuh, kadang lupas ya warnanya. Memang ini dari saya beli juga udah mulai pada ngelupas, nggak mulus banget. Kalau LCD sih masih mulus. Nah baru kita kasih thinner lagi, kita tarik lagi. Jadi prosesnya ini ya agak lumayan makan waktu, teman-teman bolehlah di sedikit di skip ya, nggak apa-apa, sedikit di skip. Oke, sedikit lagi lepas ini ya. Nah ini udah keras di sini nih lemnya nih. Jadi kita penasaran nih kayaknya udah, oh iya ini lemnya udah lem ulang ini teman-teman, warnanya hitam dia lemnya nih. Jadi pandas di blower agak lumayan keras ya, makanya saya sarankan teman-teman kalau bongkar dibantu pakai thinner ya. Ini lemnya lumayan ini lemnya terlalu tebal nih ngasihnya, sehingga sekali hantaman blower dia nggak mau, mesti berulang-ulang ya. Nah ini kita lihat, jangan terlalu dipaksa ya teman-teman, karena ini kaca lumayan harganya, 100 lebih ya kalau ganti. Cuman ini kan milik sendiri ya, mau pecah mau enggak masalah, yang penting buat praktek teman-teman aja. Nah lemnya belepotan ya, pantesan saya rasa ini kayak curiga udah pernah bongkar ini, karena ada bekas lepuhan blower ya. Jadi teman-teman kalau beli COD pahamin dulu, misalnya belum pernah servis ataupun pernah servis, teman-teman harus wajib belajar nonton ya. Makanya banyak ilmu di video channel saya ini ya. Jadi ada subscriber saya, bang review Samsung Note FE. Nah pas kebetulan nih saya dapet, tapi kondisinya kayak begini ya. Ya udah sekalian saya buatkan video aja dah. Nah ya, ini lemnya kecil ya. Jadi sebelum saya bongkar di sini udah korosi ya. Artinya warna coral blue-nya ini udah lepas kalau udah kena blower ya. Nah ini lemnya. Kalau lem pabrik bukan kayak begini. Ini lem tangan manusia biasa ya. Set kayak begini dia. Nah kita lanjut teman-teman eksekusi bahwa handphone ini rusak pada apanya sih sebenarnya ya.
dan sering saya terjadi banyak kasus ya, banyak kasus. Kita matiin blower, kita nyalakan power supply dengan voltase 4 volt aja. Kita buka untuk bautnya. Kita buka bautnya dulu ya teman-teman. Ini NFC, ini saya buat di malam hari ya videonya ya teman-teman. Ini emailnya benar send ya, serinya RR. Oke, langsung kita bongkar aja. Untuk dari segi baut dia masih utuh, tidak ada yang hilang. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Jadi kalau saya membuat video itu tidak diedit ya teman-teman, jadi biar teman-teman tahu mana yang bagian rumit, mana yang bagian susah. Jadi jangan kayak melihat YouTube itu dipercepat teman-teman, langsung aja di beset betak akhirnya pecah. Jadi sebenarnya dia itu ngerjainnya tuh hati-hati juga, cuman hanya diedit dipercepat. Kalau saya ini nggak diedit, jadi biar natural alami. Jadi posisi rumit susah dan gampangnya teman-teman bisa menyimak begitu. Kalau mau diedit percepat juga bisa sih, cuma nanti teman-teman coba praktek gini-gini gerak cepat malah pecah. Jadi prosesnya seperti itu, sekitar 5 menit lewat lah ya kalau untuk membuka backdoor. Karena bahannya ini bahan kaca, kecuali bahan plastik mah harganya murah, paling 15.000. Ini kaca saya nanya 100 ke atas teman-teman ya, kurang lebih 150, bahkan kalau seri note kayaknya bisa nyampe 200. Kalau untuk S7 saya pernah nanya sekitar 130, 160 dan nyampe 180. Itu beda toko counter spare part ya, itu khusus spare part loh, belum masuk ke counter kecil ya, via pesanan ya. Ini karena ini jenis flagship itu mahal. Ini ternyata lemnya benar-benar kuat ini ya, bekas dibongkar ya. Udah saya duga ini udah pernah bongkar ini. Pinsetnya mana lagi lupa saya Jadi teman-teman buka-buka dulu bautnya ya. Tadi ada jarum, coba kita tarik jarum. Oke, karena sedikit kena lem ya. Oh ini kayaknya powernya juga ini ngaruh ini teman-teman nih, kayak sedikit nekuk. Oke, untuk baut ini sudah selesai, coba kita angkat, kita cari celah. Ini posisi pinggirnya kena lem, biasanya dari atas kalau untuk seri Samsung ya. Kita pakai septik aja. Dari sini coba, sticknya udah pada lesu ini kena lem lagi. Nah di sini kena lem juga ya, jadi agak lumayan menyatu dia. Ini NFC, ada baut lagi enggak ada. Oke. Baterai ini udah kempot ini. Ntar dulu ya teman-teman, sabar karena ini kena lem juga posisinya ya, jadi nggak mudah langsung dicongkel langsung angkat karena bersangkutan dengan lem bubble ini ya. Tuh makanya dicongkel nggak mau dia. Ini ngelemnya terlalu belepotan loh. Seharusnya ngelemnya ini pada bagian framenya aja, tidak boleh masuk ke area ini ya. Ini udah ada celah, ini khusus buat lem kalau dari pabriknya. Jadi jangan belepot ke arah sini, nanti buat nyervisnya jadi
susah kelamaan, apalagi kalau misalkan menutupin area sinyal ya, itu juga ngaruh, jadi kehambat sinyal ya. Plepot bener, ini ada celah kosong ya di sini ya. Ini menyatu nih lemnya, aduh kacau nih. Lemnya menyatu sama frame ya, seharusnya enggak ini. Nah ini saya angkat. Nah nggak apa-apa dah, mau pecah mau enggak ya, karena ini udah kena lem juga sih. Mudah-mudahan mah ya aman sih ya. Ya tetap teman-teman hati-hati aja ya, kalau nyervis punya orang ya, kalaupun punya sendiri juga hati-hati. Nah oke, keangkat. Jadi ini kehambat oleh si lem ya, tuh area sinyal tuh kan, benar ini menempel di area sinyal, lemnya juga. Ini bahaya, takutnya sinyal jadi error, terhalang ya. Oh, ini jalur S-Pen nih. Ini baterai kita copot soketnya dulu. Kalau dilihat dari fisiknya ini adalah masih original baterainya ya. Untuk perakitannya yaitu 2014, untuk rilisnya 2017 ya. Kalau untuk Note 7 nya itu 2016 barengan sama S7 EJ, dan ini seri Fan Edition, jadi baterai ini dikecilin tuh. Masih ada rongga ya karena kasus meledak. Jadi si Samsung itu berpihak dan menilai baterainya dikecilin, memang kecilin. Sebenarnya dia mengotak-atik pada bagian sini teman-teman. Dikasih protektor, sensor protektor bahwa pengisian full dia akan stop. Mungkin waktu dulu itu dia tidak memakai ya. Ini power ya. Nggak tahu ini powernya masih bagus enggak ini ya. Soketnya kayak begini. Kita coba ceplek. Kita akan cek power supply dan multitester ya. Ini Note FE ya teman-teman. Jadi prosesnya ini sebenarnya ada yang bisa ngambil simple ataupun full lengkap untuk tutorial teknisi ya. Kita cek power supply dulu. Dicek pakai multitester ya. Kita setting ke arah DC 10 volt ya. Ini buat mengecek, cara mengecek kondisi mesin apakah pengisiannya berfungsi atau tidak ya. Kita colokin charger ya. Kita colokin charger teman-teman ya. Nih ini cara mengukur arus IC charger masih normal atau tidak ya. Nah ini di sini menyala setelah baterai dicopot. Nah kita akan cek apakah ada arus pengisian. Ini baterai enggak dicolokin ya, tapi ada arus nih 67% ya, jadi agak sedikit ngawur ya. Oke langsung aja kita cek ukur untuk voltasenya. Ini yang plus, ini yang min. Yang min kita taruh di body aja ya teman-teman. Body kamera apa di body mana ini? Beda sih. Ini framenya dilindungin plastik lagi nih. Kita coba di sini. Ini ada plastiknya, benar ya. Ini plastik apa enggak? Enggak ya. Oke, di sini aja. Kita akan cek ukur arus pengisian pada IC charger menuju VBAT. Ada ya, dia gerak ya. Coba diukur kapasitas 50 volt. Kadang nih multitester juga kadang ngawur, kadang fungsi kadang enggak.
Untuk tegangan 50 volt nggak ngangkat, tapi kalau untuk 10 volt dia ngangkat ya. Seharusnya dia ngangkatnya nggak full ya, seharusnya antara 4, ataupun 5, ya. Nah ini masuk di 3,8 ya, 3,8 volt. Oke, jadi pengisian IC charger handphone gembling ini normal ya. Ini anehnya nggak dicolokin tapi ada arus masuk gitu loh ya. Ini kan nggak dicolokin tapi ada kapasitas pertama tuh. Coba kita tempelin untuk soketnya, apakah menyala atau tidak untuk segi mesin. Nah dia mati. Apakah dia ngangkat? Nah ngangkat teman-teman, ini tanpa baterai ngangkat. Nah kasus seperti ini biasanya ada permasalahan lain, tapi nanti coba kita kejut dulu pada bagian baterai ya. Seharusnya tanpa seharusnya tanpa baterai ini nggak bakalan ngangkat ya, nggak bakalan ngangkat. Tapi ini nyala dia tuh, baterai dicopot, pengisian cepat ya. Ya ini tanpa baterai nyala ya, ini nanti dicabut mati kayaknya tuh kan, mati. Dan di sini ada kapasitas apa ini, kayak panas. Nah ini HP gembling kayak begini teman-teman, takutnya ada kapasitor yang tuh nyala begini terus. Nah oke, kita cabut ya. Kita cek untuk kapasitas pada baterai ya, apakah ada arus atau tidak ya. Kita akan cek untuk baterainya apakah ada arusnya atau tidak ya. Jalannya kebalik ya. Waduh, kok bisa ya arus baterainya kebalik. Takutnya ini yang membuat handphone jadi error. Coba kita dibalik dulu, kadang multitester yang error apa baterainya ini ya. Oke, kita ganti. Baterai waduh lemah ya, 2, ke atas volt ya, 2,5 volt untuk baterainya. Oh yes, coba kita langsung apa namanya, setrum ya, setrum suntik dari arus melalui power supply ya. Power supply ini juga bisa mendeteksi kapasitas juga loh ya. Jadi kita seperti ini, kita off kan ya untuk power supply nya, maka ini ampere baterai akan naik. Kita butuh jarum satu lagi, yaitu untuk menyambungkan ke arah min plus baterai ya, ataupun untuk menyuntik nih. Ini tutorial menyuntik sangat penting buat teman-teman dipahamin ya. Nah ini yang biru ke min ya, ataupun untuk mendeteksi bahwa posisi min plusnya baterai ini yang mana gitu ya. Kita nanti akan fokus ke arah voltase ini nih. Ini di offin kalau mau mendeteksi, walau misalkan teman-teman tidak punya multitester ya. Jadi apakah
baterai ini masih ada strum apakah tidak ya. Gimana nih untuk ngeceknya nih, begini aja deh ya. Jadi ini ditancapkan di sini. Coba dibalik posisinya ini, soalnya tidak ada tulisannya, tidak ada tulisan min plus ya. Nah dia naik, baterai normal ya, 4 volt 4,2 kayaknya. Ini cara mendeteksi baterai masih bagus atau tidak ya. Nah terus cara menyuntiknya teman-teman nyalain di angka 4,5 volt. Kemudian ini cara menyuntik ya atau menembak. Ini untuk pada posisi jalurnya seperti ini ya. Ini yang plusnya di posisi sini. Nah dia ampere akan naik ya. Ini kita lepas ya. Ini cara mengejut ataupun menembak ataupun menyuntik ya bahasa teknisi. Ini kalau misalnya baterainya lowbat, susah dicas, ditembak dia akan ngisi ya. Dan ini lebih jos. Oh ini tegangan mencapai 0,38 ampere ya. Untuk kapasitas voltasenya 4,5. Ini ditembak atau suntik selama 30 detik ataupun 1 menit ya, terserah teman-teman. Ini cara mengejutkan baterai ataupun menaikkan ampere biar nggak kaget ya. Biasanya ini kasus kayak gini baterai ya. Nah kalau ini ditembak kayak begini nanti nyala, berarti fix baterai udah oke. Nah itu ampere naik turun nih. Ini ke antara baterainya yang gemblung ya, makanya kadang mati kadang restart. Itu seperti itu teman-teman. Kadang kelakuannya si baterai kayak gini kalau udah lemah, ampere normal kadang turun ya baterainya. Itu mengakibatkan si mesin kinerja jadi drop dan menjadi mati ataupun gagal bootloop ya, ataupun restart seperti itu. Oke, udah sekitar 30 detik ya. Ini kalau nempel sama bodi ini maka dia akan bunyi protect ya. Kita matikan, voltase akan turun ya. Oke, coba kita tempelkan soketnya ya, pasang kembali, apakah menyala atau tidak ya. Kalau nyala berarti baterainya yang gemblung ya, karena dari deteksi ampere dia naik kemudian tak lama kemudian dia turun naik lagi. Seharusnya dia manteng kalau baterai yang masih bagus ya. Oke, coba kita nyalakan, apakah nyala apakah tidak. Nah nyalakan. Nah jadi ini kerusakan yaitu pada baterai yang diakibatkan ampernya sudah drop, atau bisa jadi di sini nih IC pada baterai ini yang udah error ya. Kalau misalnya kerusakan mesin dia tidak akan menyala ya. Nah ini ya setengah ya, ini nanti bisa mati lagi teman-teman, tapi kadang bisa normal agak awet ya. Tadi setengah, ini naik lagi. Nah itulah ampere ya, frustance ampere. Oke, udah selesai ya teman-teman, sekitar 30 menit nih durasinya ya. Cara memperbaikinya sangat mudah banget ya, jadi ilmu dan bahan wawasan buat teman-teman ya. Ini normal lagi. Jadi kalau misalnya terjadi mati lagi bang handphone saya bang, udah diperbaiki seperti itu kayak punya abang, tapi kok mati lagi gitu, berarti baterainya fix harus ganti. Kadang dikejut, ditembak, disuntik itu biasanya normal ya. Kita tes kamera. Nah, halo ya, aman lagi kan. Itu cara memperbaiki Samsung yang tiba-tiba mati total, kadang restart, kadang normal ya, kadang nggak bisa disentuh, kadang macet. Biasanya kendala dari baterai itu ampernya udah drop ya.
Tadi kan teman-teman udah ngeliat di power supply ampere tegangannya 0,38 miliampere. Dia turun lagi, naik lagi, turun lagi, tidak stabil. Mudah-mudahan ini bisa normal lagi ya, udah ditembak suntik ya. Jos banget ya, seharga 700.000 handphone normal kembali ya. Masih mulus kan, bener? Tadi kan unboxing kan udah tuh. Nih, tidak green screen teman-teman nih. Nah, ini agak sedikit macet tuh ya. Agak sedikit macet ya. Biasanya hampir udah mulai drop. Oke, semoga video ini prakteknya bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe, ikuti channelnya. Next video selanjutnya. Sekian, terima kasih.